kebangsaan adalah cara berpikir seseorang atau cara berpikir kita untuk berperilaku seperti orang yang bernegara dan memiliki sebuah negara. Jadi wawasan kebangsaan adalah cara kita berpikir dan melakukan perilaku sehari-hari yang mencerminkan sikap kebangsaan. Ya, sebagai contohnya kita yaitu menaati sebuah peraturan yang telah dibuat, seperti waktu di rambu lalu lintas kita memakai helm, kita menaati rambu-rambu lalu lintas, kemudian membayar pajak kalau kita lagi dalam beberapa bulan atau beberapa tahun terakhir kita rutin membayar pajak. Kemudian kita juga seperti corona saat ini ya memakai masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan dan lain sebagainya. Saya seperti itu. Wawasan kebangsaan itu adalah cara pandang seseorang terhadap bangsa dan negara dalam apa yang ditanyakan implementasi implementasinya di kehidupan sehari-hari. Di dalam kehidupan sehari-hari, otomatis kita itu mencintai negara kesatuan Republik Indonesia gitu. Jadi secara utuh cara pandang manusia itu benar-benar melekat dalam hatinya. Salah satu contoh, ketika yang kecil saja ya, yang kecil dari sendiri. Kalau misalkan ketika ada peringatan-peringatan hari besar, gitu kan, peringatan-peringatan hari besar kita pasang bendera, ya kita pasang. Gitu. Terus ada dalam upacara-upacara kita ikuti upacara bendera hari-hari besar, Agustusan, setiap hari-hari besar nasional. Gitu. Atau di sekolah, kalau misalkan di sekolah, otomatis implementasinya pada anak-anak itu adalah upacara setiap hari Senin. Nah, itu setiap hari Senin kan kita mengadakan upacara bendera. Minimal tertanam dalam jiwa anak bahwa sang merah putih melambangkan negara kesatuan Republik Indonesia. Ya seperti kayak Pancasila sama Undang-Undang Dasar. Terus Pancasila sama undang-undangnya itu sebagai apa nih buat negara Indonesia? Ya untuk mengatur bangsa Indonesia supaya lebih baik, lebih maju. Bela negara berarti suatu sikap atau tekad seseorang untuk membela negara kesatuan Republik Indonesia. Artinya secara utuh benar-benar sampai titik darah penghabisan itu ya demi negara gitu, demi negara Indonesia. Soalnya tadi ketika ada anak bermain sang merah putih gitu dipait-paitkan misalkan, apalagi sampai disobek-sobek hingga kita harus melakukannya. Itu kan sikap-sikap yang paling kecil dulu. Kalau misalkan ada seseorang yang melawan pemerintah, kalau kita mampu ya kita beri saran agar jangan sampai terlalu banyak menyalahkan pemerintah, apalagi memberikan masukan-masukan yang sifatnya untuk merongrong negara kesatuan Republik Indonesia itu. Mencintai tanah air, mencintai produk lokal, mencintai makanan, pakaian khas, adat istiadat, produk kita, produk lokal. Terus Tuh. apa lagi? Terus tuh kan sekarang itu tuh kan lagi musim corona, jadi kita disuruh pakai masker, kita ini ikuti memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan kalau bisa gitu. Biar membantu ini pemerintah supaya tidak bingung sama ini, kita tuh sehari saja diatur, bisa mengatur diri sendiri tanpa harus mengatur orang. Bela negara adalah suatu sikap di mana kita bersedia membela sebuah negara dalam keadaan apapun dan dalam kondisi apapun, baik itu dalam kondisi darurat maupun dalam kondisi tidak darurat.
contohnya dalam kondisi perang maupun tidak perang. Kemudian bela negara adalah sesuatu yang harus dimiliki semua generasi, baik dari generasi muda, tua maupun anak-anak, untuk mencerminkan bahwa kita memiliki negara yang berdaulat dan kokoh di dalamnya. Kalau untuk contohnya bela negara sendiri ya kita harus cinta tanah air, memiliki rasa cinta tanah air, memiliki rasa peduli terhadap tanah air, mengikuti isu-isu yang berkembang di dalam negeri sehingga kita tahu negara ini sedang mengalami apa dan memperhatikan kondisi yang terjadi di Indonesia. AGHT, ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan. Tentunya korupsi itu merupakan ancaman, sekaligus gangguan. Kalau menurut saya korupsi ya merupakan penyakit hati. Jadi kalau dibiarkan pada diri seseorang menerap jiwa korupsi, berarti negara akan hancur. Oleh sebab itu kalau bisa korupsi harus dikikis habis. Itu kurang. Korupsi itu menurut saya penyakit lah. Ibarat korupsi itu penyakit, ya harus diberantas dan tuntas sampai ke akar-akarnya. Jadi menurut saya harus diberantas, harus dituntas, harus dihabisi sampai ke akar-akarnya. Jadi tidak akan timbul lagi masalah-masalah yang baru terhadap korupsi. Jadi pelaku-pelaku korupsi sebaiknya diberi hukuman yang lebih daripada kejahatan yang lain, karena itu sangat merugikan bagi bangsa dan negara. Ya, di antaranya satu, hidup sederhana, tidak neko-neko gitu. Terus bekerja sesuai dengan kemampuan kita. Terus apa lagi ya, banyak ya. Terus yang paling penting itu yang paling penting itu adalah iman dan takwa, bahwa sifat korupsi itu haram hukumnya kalau dalam agama. Itu sudah hal-hal yang kecil yang bisa kita lakukan ya. Jadi yang pertama itulah hidup sederhana, terus bekerja sesuai dengan kemampuan dan apa adanya, artinya tidak memaksakan kehendak gitu kan. Terus iman dan takwa itu paling penting untuk mendasari tidak melakukan korupsi. Itu barangkali ya. Upaya yang saya lakukan agar tidak terjadi korupsi ya, kalau di perusahaan ya kita coba buat ada yang namanya upaya sosialisasi. Yang pertama kita harus memberikan pengajaran dulu, kita memberikan edukasi dulu. Yang namanya korupsi itu mempunyai efek seperti ini loh, mempunyai dampak seperti ini loh, mempunyai kerugian seperti ini. Jadi kita yang pertama yaitu tindakan yang namanya preventif dulu. Jadi di perusahaan kita yang namanya kan membudayakan yang namanya kejujuran, membudayakan yang namanya pentingnya saling terbuka itu, dan pentingnya edukasi korupsi dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu kita juga memiliki tindakan, yaitu jika terjadi sebuah korupsi ya kita harus melakukan tindakan yang sangat tegas, gimana korupsi itu harus diberantas sampai akar-akarnya. Jadi jika ketahuan sebuah korupsi ya langsung diberi tindakan seperti tapi surat peringatan, baik itu korupsi yang dalam hal kecil aja deh, seperti korupsi dalam hal waktu yang harusnya pekerjaan dimulai pukul 7, dia datang pukul 8, itu merupakan korupsi dalam artian korupsi waktu. Jadi kita harus memberikan sebuah coaching atau tindakan yang tegas jika sudah terjadi itu ya, seperti surat peringatan, agar tidak terjadi lagi korupsi-korupsi seperti itu. Dari wawancara yang kita lakukan,
kepada ketiga narasumber dari berbagai lapisan masyarakat, kita dapat menganalisa bahwa sebagian lapisan masyarakat sudah mengetahui dan mengerti tentang makna dari wawasan kebangsaan dan bela negara serta implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Contoh implementasi bela negara dalam kehidupan sehari-hari seperti tepat berbayar pajak, memperingati hari-hari besar nasional, rajin belajar, bagi pelajar atau mahasiswa, menggunakan masker ketika keluar rumah, karena negara sedang dilanda pandemi COVID-19. Ketika menyinggung tentang korupsi yang menimbulkan ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan, bahwa korupsi adalah penyakit hati yang menimbulkan ancaman sekaligus gangguan yang harus kita berantas, tuntas sampai ke akar-akarnya. Pelaku korupsi harus dihukum lebih berat dari pelaku kejahatan lainnya. Kesimpulan dari video yang telah kami tayangkan bahwa kita perlu menanamkan pendidikan wawasan kebangsaan dan bela negara sejak dini dengan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari mulai dari hal kecil di lingkungan sekitar.